seperti tadi. Jadi kita masukkan videonya, kita ambil linknya dari YouTube, kemudian kita sharing di pertanyaan kita. Selanjutnya kita masuk, saya kira ini sudah cukup, kita coba kita preview. Ya, jadi nanti kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi ada oh ya, maaf ini ini mungkin esainya ini, karena ini soal esai, jadi saya tidak bisa berikan poinnya di sini. Jadi nanti saya break saja. Jadi nanti kita pisahkan bagian esainya ini dengan pilihan gandanya. Karena yang bisa kita kalkulasi skornya itu hanya yang di pilihan gandanya ya. Coba. Kemudian selanjutnya apa lagi nih? Nah, selanjutnya kita coba melihat ini. Oh, sorry. Ini saya coba hapus dulu. Kita sampai di nomor 2 dulu ini ya. Kita preview, kemudian coba kita lihat hasil dari pengerjaan. Kita coba kerjakan soal yang ini, kemudian kita masuk kepada melihat bagaimana hasil daripada pengerjaan, hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi misalnya sini, kita coba isi. Ini. Katakan ini kita mengisi begini setelah mereka sudah menerima linknya. Jadi saya coba isi di previewnya. Dan di sini saya jawab, kemudian di sini juga jawab. Kemudian next, dia submit. Pengaturan-pengaturan yang lainnya sama dengan tadi, sama dengan pengaturan seperti dijelaskan oleh Bu Indah. Kemudian kita kembali untuk melihat hasilnya nanti di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk melihat hasilnya di sini, ini. Jadi sudah ada tampilan bahwa saya tadi sudah mengisi. Kemudian nanti untuk melihat hasilnya, data pengisiannya, nanti kita buka pada format Excel yang di sini. Ya, nanti dia akan mendownload data Excel yang menunjukkan hasil daripada respon yang sudah diberikan oleh siswa. Coba kita buka. Ya. Jadi total skornya begini 40 karena tadi saya menjawab benar semuanya. Nah, ini nama-namanya. Jadi kebetulan yang masuk tadi nama saya yang masuk di sini. Kemudian ini hasil pekerjaan mereka. Jadi misalnya ada 100 orang yang bekerja, maka secara otomatis akan terdata di sini. Akan terdata di sini semuanya. Nah, itu untuk menampilkan hasil pekerjaan siswa. Bagaimana dengan yang tadi di form? Sama juga, yang di form itu sama, kita akan melihat hasil pekerjaan mereka itu pada saat kita membuka form kita lagi, kemudian kita buka bagian yang ini, yang bagian respon ini. Di mana sekarang pertanyaan, di mana ini tersimpan? Terkadang kita ingin lihat, kita sudah tutup, kita sudah keluar, di mana semuanya ini tersimpan? Ini tersimpan secara otomatis di drive-nya kita, atau ketika kita buka form baru, di situ akan kelihatan semua yang kita sudah kerjakan. Jadi hasil pekerjaan kita, nah kayak ini ya. Nah ini. Jadi di setiap saat Anda mau buka form itu akan tampil di sini. Nah, yang ini hasil pekerjaan yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat hasilnya, tinggal klik saja. Yang ini responnya belum ada karena memang belum dikirim, belum dikerja. Ya. Jadi untuk yang lain apa lagi ya? Kira di matriksnya ini, saya kira sudah selesai, Pak Bahar.
lo monitor Bu Indah. Iya. Karena waktu supaya kita akan masuk ke drive juga mungkin. Kita sesi tanya jawab dulu sekitar ya. Untuk materi form ini mungkin kita sesi tanya jawab dulu beberapa menit saja. Bapak Ibu, pemaparan materi tadi kolaborasi saya dan Pak Muhammad Azan luar biasa, panjang kali lebar, hasilnya menjadi luas, dan saya yakin wawasan Bapak Ibu pada hari ini semakin bertambah, semakin luas ya. Baik, lebih menajamkan pemahaman kita lagi terkait materi hari ini, baik itu dalam bentuk form, dalam bentuk kuis maupun form untuk survei, angket, dan lain-lain. Nah, tentunya yang berperan penting dalam pembelajaran Bapak Ibu, yang paling Bapak Ibu pengen tahu itu adalah bagaimana membuat soal ulangan ya. Apalagi tadi dicontohkan oleh Pak Azan, kita bisa mengupload video ya, yang tentunya bisa membantu kita memudahkan dalam kegiatan evaluasi siswa. Baik, Bapak Ibu, kita langsung buka sesi tanya jawab. Sudah ada Ibu Masrah. Silakan Ibu Masrah. Halo Ibu Masrah, bisa monitor suara saya? Silakan diaktifkan mikrofonnya Bu Masrah. Kurang kan? Oke, jika ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Masrah. Terima kasih Bu. Menarik tadi materi yang dipaparkan oleh Ibu. Nah, ada yang saya ingin tanyakan di sini, di mana tadi Google Microsoft Form yang dijelaskan, yaitu adalah kuis ya, Microsoft Form-nya yaitu. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini yaitu karena hampir sama saya lihat dengan Google Form. Iya. Nah, di mana letak perbedaannya antara Google Form dengan Microsoft Form? Terus yang kedua, apakah ada ikon-ikon untuk penulisan matematika di Google Form atau di Google di Microsoft Form itu? Terus yang selain misalnya kalau kita misalnya dalam bentuk matematika itu biasanya kita untuk singkatnya kita biasanya pakai sleeping tool. Nah, apakah misalnya tidak ada cara lain atau ada cara lain di Google Form di Microsoft Form ini? Untuk sementara itu saja dulu, Bu. Iya, oke, terima kasih Ibu Masrah, pertanyaan luar biasa dari Ibu Masrah. Pertama adalah apa perbedaan Google Form dengan Microsoft Form, karena melihat modelnya sama ya. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran matematika. Nah, apakah ada fitur-fitur untuk pembelajaran matematika yang disiapkan oleh Microsoft Form? Kemudian yang ketiga kayaknya ngupload snipping tool tadi ya. Apakah snipping tool itu atau apa sih namanya? Print screen itu hasilnya bisa ke formnya. Nah, silakan Pak Muhammad Azan untuk menanggapi. Halo, Pak Muhammad Azan. Bapak Ibu masih terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oh ya. Dengar, Bu. Karena Pak Muhammad Azan kayaknya audionya ada bermasalah. Saya coba menanggapi pertanyaan dari Ibu Masrah ya, terkait dengan apa sih perbedaan Google Form dengan Ya, terkait apa perbedaan Google Form dengan Microsoft Form. Nah, kalau Google Form, Ibu, itu aplikasi bawaan Google. Nah, kalau Microsoft Form, itu adalah aplikasi bawaan Microsoft. Tentunya ada perbedaan. Nah, sepengetahuan saya, karena saya ini pengguna Microsoft ya. Dulu, sebelum jatuh cinta dengan Microsoft, saya juga sering mengutak-ngatik Google Form. Kebanyakan juga saya menggunakan Google Form gitu untuk kegiatan-kegiatan saya. Sempat mengikuti juga level 1 Google Master Trainer gitu. Dan selesai. Nah, kalau saya melihat perbedaannya itu mungkin di
entah kalau sudah ada update ya, namanya aplikasi itu selalu ada update-annya. Terakhir yang saya lihat kalau di Google Form itu tidak bisa membatasi waktu, kecuali kita menggunakan add-on gitu. Halo, Azan. Ya, kecuali kita menggunakan add-on. Secara default aplikasinya itu tidak ada batasan kalau misalnya saya ingin menutup membatasi waktu gitu, waktu penggunaan formnya. Kalau di Google itu saya belum temukan itu. Entah kalau Bapak Ibu yang pengguna pecinta Google sudah menemukan atau ada update terbaru karena selalu ngupdate ya aplikasi-aplikasi itu. Nah, itu yang terakhir yang saya temukan. Kalaupun kita mau gunakan itu ada yang namanya tambahan aplikasi, yaitu yang disebut dengan add-on gitu. Nah, kalau di Microsoft itu sudah tertera tadi ya, di bagian settingan itu sudah ada. Jadi kita bisa menentukan kapan form itu bisa diakses dan kapan form itu kemudian kita tutup untuk tidak bisa lagi diakses. Jadi kita sudah ngatur dari awal. Nah, kemarin di Desember kalau nggak salah ya, Desember 2020 itu saya sempat menggunakan form untuk ulangan anak-anak satu sekolah gitu. Jadi setiap saya ingin menutup formnya, saya harus buka dulu Google Form saya, kemudian satu persatu formnya itu, file formnya itu saya tutup gitu. Saya langsung tidak menerima respon. Nah, karena saya tidak menemukan settingan waktunya. Saya coba googling lagi, cari-cari, oh ternyata bisa, tapi saya butuh add-on. Dan itu ada kendala juga saat penerapannya, karena tidak lantas kemudian saya menambahkan add-on itu, kemudian langsung berfungsi gitu. Nah, itu kalau berbicara perbedaan. Sejauh ini yang saya ketahui perbedaannya hanya itu. Selebihnya fungsi-fungsinya semua sama. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman ada yang mengetahui lebih jauh, karena kita ini hanya membahas Microsoft ya. Adapun kelebihan-kelebihan Google atau yang lainnya itu mungkin tergantung sejauh mana teman-teman selalu mengeksplor. Nah, kita ini juga ada batasan, tidak semua kita ketahui, tapi apa pengalaman yang sudah kita jalani itulah yang kemudian kita berbagi. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang lebih tahu lagi kelebihannya Google, monggo silahkan sharing dengan teman-teman. Namun kalau yang ditanya itu ke saya, yang saya tahu sejauh ini itu perbedaannya. Kemudian apakah di Google di Microsoft Form ini ada bisa kita gunakan untuk matematika? Ya bisa ya tentu. Tadi kenapa saya nggak jelaskan karena itu bagiannya Pak Azan tadi bagian membuat soal. Kalau saya kan kuis ya. Nah Bapak Ibu mungkin saya share screen dulu sebentar aja. Bapak Ibu mungkin bisa lihat mana ya tadi di sini ya. Nah di sini Ibu kalau ingin mengambil bisa lihat ya layar saya ya. Nah, kalau misalnya Ibu mau mengambil soal itu berupa soal matematika. Ini dalam bentuk form sih, Bu, bukan dalam bentuk kuis. Saya coba ya buat di sini choice satu pertanyaan. Nah, Ibu di titik 3 ini ada nih, titik 3. Nah, itu ada pilihan Bapak Ibu mau mengambil bukan yang ini ya, sorry. Ini kenapa tidak muncul? Halo Bu Indah, saya bermasalah koneksi laptop ini, saya justru hanya bisa connect lewat HP ini. Oh ya nggak apa-apa, biar saya yang share screen Pak. Ini saya connect lewat akun satunya lah. Yang akun Menacerdas saya nggak bisa masuk lagi. Oh begitu. Oke, saya ini dulu. Jadi Ibu tampilan matematikanya itu persamaan-persamaan atau apa ya namanya? Untuk pelajaran matematika itu kalau di form kan tidak tampil ya. Tapi kalau saya buat dalam bentuk kuis, jadi ini tadi form yang saya buat, dia tidak muncul ya ketika saya klik titik 3 di sini, itu nggak ada yang tampil. Tapi kalau yang saya bukanya adalah kuis, nah ini perbedaan antara kuis dengan form. Nah kalau kuis, ketika saya klik di titik 3 itu, sorry, masih masuk form ya. Nah, di bagian titik 3 kalau Bapak Ibu mau mengetik ini new quiz, coba ya. Saya coba dulu Ibu karena saya belum buat kuisnya. Tadi yang buat kayaknya Pak Azan deh. Nah, sebentar saya hanya tunjukkan. Nah.
misalnya ya. Ini di mana ya? Sebentar. Saya sudah lama itu nggak. titik tiganya sudah muncul tadi, ada math. Ada ya? Itu ada Ini math. Habib pada bagian ini ada sana gitu loh. Jalan mana ini? Hah? Jalan belakang Asunia. Kadang dia mobil Upik tadi jalan mana kok? Biar telepon Upiknya. Nah, kok tinggal tas ini dan mobil. Biar hak ada tahu aja. Tadi tahu. Oke, Ibu Masra mungkin bisa lihat ya. Ini saya ngambilnya kuis, jadi jangan ngambil form karena buat soalnya itu di kuis. Di bagian pertanyaan ini, di bagian field pertanyaan, Ibu klik titik 3. Nah, ini muncul, ini ada math ya. Nah, itu untuk matematika. Gitu. Tapi masih terbatas sih, Ibu, penggunaannya. Jadi ketika saya klik math dan kita sudah mengetik, ini biasanya dia muncul ya. Misalnya X, biasanya muncul. Ini munculnya di mana ya Pak Bahar? Di bagian bawahnya, ada itu enter an equation itu di bawah baris Ya, kedua. Udah baris keduanya itu ada enter an equation di situ di bagian soal tuh soal. Saya bukan guru matematika Bapak Ibu, jadi tidak pernah menggunakan ini. Tapi yang saya ingat ini ada. Nah ini. Di situ Masra, ya. Sudah Pak. Ibu Masra bisa gunakan pilihan ini untuk simbol-simbol matematikanya. Cuman ini memang masih agak terbatas. Saya menyarankan kalau itu persamaan matematika bentuknya agak panjang, Ibu bisa membuatnya di Word dulu, kemudian nanti di snipping tool. Jadi dia dalam bentuk picture dimasukkan ke form. Kalau fitur-fitur yang Ibu butuhkan untuk matematika persamaan-persamaannya itu nggak ada di bagian sini nih. Tapi kalau ada ya disarankan ya gunakan ini aja, lebih lebih mudah gitu. Ya, mungkin seperti itu Ibu siapa ya? Ibu Masrah ya. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya ini kayaknya Pak Azan udah bisa nih mengambil kembali. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berikutnya, 1 orang lagi ya untuk ya, masih ada Bapak Ihsan Saiful. Silakan Pak Ihsan. Halo Pak Ihsan, silakan. Halo. Ya, halo Pak. Silakan Pak. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya karena terlambat. Tadi setiap saya klik link itu salah masuk room. Adanya langsung ke room sebelah. Jadi untuk mengefisienkan waktu, pertanyaannya, bagaimana mengantisipasi siswa ketika ulangan dia mencontek ketika menggunakan Microsoft Form ini atau Microsoft yang ini yang apa untuk kuisnya? Mungkin itu saja, Ibu. Halo, bagaimana Pak? Pertanyaan intinya kayak bagaimana tuh? Ya, pertanyaannya, jadi bagaimana mengantisipasi siswa yang sedang ulangan itu menyontek begitu ketika menggunakan Microsoft Form atau di kuis ini. Oke. Jadi bagaimana mengantisipasi supaya tidak nyontek gitu ya? Ya, tidak nyontek begitu. Oke, Pak Azan mungkin bisa menanggapi, silakan Pak. Halo Pak Azan. Halo, maaf ini ya. Jaringan agak susah sekali. Halo. Ya, halo. silakan ditanggapi pertanyaan Pak Ihsan. Dengan Pak Ihsan ya? Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya proses pembelajaran digital dan selama itu terkoneksi internet, maka potensi untuk melakukan cheating atau melakukan contek itu sebenarnya tetap ada saja.
kita tidak bisa menafikan itu kalau kita mau jujur, bahwa proses-proses itu tetap kemungkinan akan terjadi. Dan saya pikir memang kita, halo? Ya, halo. Saya pikir kita butuh pengawasan khusus. Saya ambil contoh ya, kita di SMA Satu Raha ini sejak tahun lalu kita sudah paperless, artinya proses pembelajaran itu, proses ulangan itu kita sudah tidak menggunakan kertas. Jadi ya kita tidak menggunakan Microsoft Form, tapi kita menggunakan Google Form yang kurang lebih sama dia punya ini. Cara pemantauannya sih sama, proses pengawasan juga begitu. Proses pengawasan seperti pengawasan ulangan. Ya. Jadi itu yang pertama dari sisi pengawasannya. Yang kedua mungkin dari sisi gurunya dalam hal memberikan pertanyaan. Salah satunya mungkin yang pertama adalah bahwa tingkat kesukaran soal tentu harus kita atur. Yang kedua adalah kita ini tahu loh, kita punya anak-anak ini kemampuannya seperti apa. Proses evaluasi, proses ulangan itu kan sebenarnya hanya bagian akhir untuk merefleksi kemampuan mereka. Walaupun sebenarnya kemampuan mereka itu kita sudah tahu karena kita kan berbasis penilaian proses. Bagaimana anak itu. Karena akan aneh kalau misalnya anak ini hari-harinya materi yang ini bermasalah, tiba-tiba dia paling benar. Tiba-tiba dia paling benar. Kemudian di hari-harinya sampai hari terakhir pembelajaran dia nilainya hanya sekian, tiba-tiba kok melonjak jauh, pasti ada bermasalah. Pasti ada hal yang salah dalam hal proses untuk melakukan ulangan itu. Apakah itu dia buka internet atau dia baku kode dengan temannya. Saya pikir itu hal-hal yang tidak bisa kita nafikan. Tapi kita hilangkan mungkin tidak bisa secara 100%, tapi kita minimalisirkan dalam hal pembuatan soal, dalam hal pengawasan dalam kelas. Saya pikir itu bisa. Dan itu SMA Satu Raha berhasil, kita sudah melakukan sejak tahun 2010 sampai hari ini. Saya kira begitu Pak Is. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya, luar biasa. Ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya Pak Azan mungkin mengefisienkan waktu ya. Kita udah habisin, nanti kita diskusi kembali lagi terkait Microsoft Form ini. Mungkin kita lanjut ke materi kedua tentang OneDrive dan Office Online gitu. Silakan Pak Azan. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya karena ini sudah pukul 4 lewat 9. Mungkin kita langsung masuk kepada praktisnya saja Bu Indah, sesuai dengan apa tadi tuh, sesuai dengan matriks ini yang sudah diberikan. Iya Pak. Itu yang di poin-poin matriks aja yang mungkin penting untuk awal. Ya. Pertama kita preview dulu. Ini sebenarnya OneDrive ini kita ada yang versi aplikasinya Bunda, tapi saya pikir kalau untuk Windows 7 dan Windows 8 mungkin mereka belum support. Jadi untuk ini saya dapat amanah dari Pak Bahar, kita hanya menjelaskan dulu yang versi online-nya. Ya, jadi di teman-teman sekalian, ini ya sekalian saya masuk, saya share screen dulu. Ya, jadi teman-teman sekalian, salah satu aplikasi lain daripada Office 365 ini adalah OneDrive. Tadi kita sudah form, sekarang ada OneDrive. Secara umum OneDrive itu apa sih? Sebenarnya itu adalah sama dengan Google Drive-nya Google. Ini kita punya drive penyimpanan. Penyimpanan yang di sini hanya dia kelebihannya adalah pertama kita disiapkan kapasitas yang sangat besar. Kita punya 1 tera atau 1000 gigabyte untuk kita menyimpan semua file-file kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah salah satu tempat penyimpanan yang paling aman. Sangat aman. Kenapa? Karena
semua data-data yang kita sudah simpan di OneDrive-nya FIS365 ini, dia bersifat rahasia, kecuali nanti kalau data itu kita share. Tapi selama itu tidak di-share, maka sifatnya ada rahasia dan tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Yang pertama. Yang kedua, dimanapun kita berada, maka kita bisa mengakses semua data-datanya kita. Jadi misalnya kita mengetik, atau misalnya ada file-file penting kita, file pembelajaran kah, atau file apa saja, file-file apa saja yang kita punya, bagusnya itu kita upload di OneDrive. Sehingga kemudian di suatu saat kita butuhkan data-data itu, kita selama ada koneksi internet, maka kita bisa akses data-data yang kita inginkan. Itu yang pertama dalam hal kegunaannya untuk melakukan penyimpanan data. Kemudian di OneDrive juga ini, kita bisa juga melakukan kolaborasi. Tadi ada di form, kita melakukan kolaborasi pengisian form. Di bagian OneDrive ini kita bisa berkolaborasi, karena di dalamnya ada fitur Office, ada di situ dokumen, ada Excel, ada PowerPoint. Jadi semuanya kita bisa berkolaborasi. Nanti bagaimana caranya? Sekarang kita masuk dulu pertama. Jadi seperti biasa ini, kita masuk, kita klik yang OneDrive yang ini. Ya, ini ya OneDrive saya ini masih kosong, OneDrive-nya Muna Cerdas. Jadi di bagian pertama ini di matriksnya itu, setelah overview, preview OneDrive, kita cara membuat folder. Sekarang saya langsung masuk. Di sini ada new, kemudian ada upload, ada synchronize di sini. Kita mungkin kalau sesuai file, sesuai matriks ini, kita hanya berhubungan dulu dengan dua item ini, new sama upload ini. Jadi new ini coba kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa item yang sudah disiapkan kepada kita semuanya. Ada folder, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, ada form Excel. Misalnya kita ingin buat folder. Nah, di sini kita tinggal klik foldernya. Baru kemudian kita namai. Katakan materi belajar. Sudah ada materi belajar. Katakan misalnya kumpulan kuis. Nah, seperti ini. Nah. Sambil nunggu dulu. Ini jaringan saya agak susah ini, jadi hanya untuk bikin folder agak setengah mati, mohon maaf ini. Ini. Bentar ya, jadi saya coba ulang. Kumpulan kuis. Ya, jadi ini sudah tampil. Tinggal kita klik. Misalnya di kumpulan kuis ini kita akan isi. Kuis-kuis yang akan kita inginkan. Jadi kita masuk di sini. Nah, di sini misalnya kita mau ini kita mau isikan, ada pilihannya, kita bisa drag filenya, jadi ada file kita drag, kita tarik ke sini, atau kita pakai fitur uploadnya ini. Jadi misalnya saya uploadkan file, katakan ya, ini saya punya ini misalnya, karena bahasa Inggris, saya coba uploadkan file ini. Nah, filenya tentang kuisnya, berarti kuisnya tentang advice teenager. Nah ini. Jadi ini ada proses. Nah, sudah masuk. Jadi untuk file kumpulan kuis tadi, ini sudah ada filenya di sini. Bagaimana kalau misalnya kita ingin upload dalam satu folder khusus, dalam satu folder. Jadi kita uploadnya upload folder berarti. Jadi satu kumpulan materi langsung kita masukkan di situ. Misalnya sini ada file cheating, saya upload. Ya.
Kemudian seperti biasa ini ada progresnya. Di sini bisa kita lihat bagaimana progres downloadnya. Ini masih berproses. Jadi untuk kecepatan uploadingnya itu tergantung pada kekuatan jaringan di tempat kita masing-masing. Di sini saya di Sidodadi ini kebetulan agak lelet-lelet. Nah ini bermasalah jaringan ini. Jadi dia tidak bisa upload. Ya. Saya coba yang lain, coba akun lain ya. Siapa tahu mungkin akunku bermasalah atau bagaimana. Karena dari tadi ini saya tidak bisa. Coba saya masuk saya kasih tampilan akun Office 365 yang lain. Saya coba di sini. Ya. Jadi ini isi OneDrive saya untuk Office 365 dengan akun yang satunya yang Guru Inovatif. Saya coba yang ini untuk mendemokan bagaimana kita mengupload folder ya. Jadi misalnya, katakan di sini, saya mau uploadkan folder di bagian sini. Nah, jadi seperti tadi langkahnya, kita klik folder. Kemudian kita cari datanya di laptop kita. Saya coba masuk ini. Upload. Nah, ini Bu Indah ini bisa. Jangan sampai akun saya yang bermasalah ini. Ini saya coba akun Guru Inovatif, dia cepat sekali. Ya. Sementara tadi yang di ini agak bermasalah. Entah Allah apa kira persoalannya ini. Ya, jadi mungkin saya coba jelaskan saja di sini saja. Ya, selanjutnya teman-teman, pada bagian selanjutnya itu ada mengupload file, mengupload folder sudah. Kemudian membuat file baru dengan Office Online. Jadi ini kita lihat ini. Ini nih, jadi misalnya ya kita buat folder baru dulu. Katakan kita buat foldernya adalah ini kolaborasi, ruang kolaborasi Office. Create. Nah, kemudian kita coba buka salah satu dokumen di sini agar kita bisa melakukan kolaborasi dalam hal pengisian dokumen. Misalnya saya masuk ke Excel ya. Ini saya coba klik Excelnya. Nah, ini sudah tampil. Katakan misalnya kita sebagai seorang wali kelas, katakan misalnya wali kelas, kita ini berperan sebagai seorang wali kelas, kemudian kita meminta guru-guru untuk mengisikan daftar nilai setiap mata pelajarannya. Jadi misalnya, katakan kita buat di sini, saya buat di sini daftar misalnya daftar nilai semester genap, katakan begitu. Jadi ini akan kita pakai untuk melakukan kolaborasi. Jadi misalnya di sini ada nama, kemudian ini tinggal kita atur sendiri ya, bagaimana pengaturan Excelnya. Kira semua kita sudah paham semua tentang ini nih. Katakan misalnya nama di sini, kemudian misalnya mata pelajaran. Misalnya saya di sini mapel. Di sini misalnya langsung saja agama. Agama. Kemudian di sini fisika. Jadi
nanti kita kasihkan form ini kepada guru, nah, kita sebagai wali kelas, jadi mereka mengisikan masing-masing nilai mereka di sini. Jadi yang fisika, dia input nilai fisika yang, jadi katakan misalnya di sini namanya, kita punya nama A, B, C, D, D, E lah misalnya gitu. Jadi katakan ini adalah nama siswa kita. Nah, nama siswa kita. Jadi kita ingin teman-teman guru yang mengajar pada pelajaran yang ini atau pelajaran yang lain nanti akan mengisikan nilainya di sini. Nah, mengisikan nilainya. Jadi seperti apa? Caranya adalah seperti tadi juga kita melakukan proses sharing di sini. Kita klik share-nya, gitu. Nah, lagi-lagi caranya adalah mirip tadi dengan di Google di formnya. Kita klik yang ini. Nah, ini sebenarnya tampilan defaultnya ini, tampilan aslinya ini begini, tampilan aslinya. Jadi tampilan aslinya itu adalah people, orang-orang yang di Dinas Kabupaten Muna ini. Jadi seperti tadi. Jadi kalau misalnya ini berarti kita hanya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang punya akun Muna Cerdas ini. Nah, tapi kalau misalnya yang ini, maka dengan siapa saja. Kemudian kita allow editing agar mereka bisa mengedit ataupun menambahkan informasi baru dari Excel yang akan kita kirimkan. Kemudian kita apply seperti biasa. Kemudian kita copy linknya. Nah, ini sudah ada linknya. Nah, ini kita copy. Kemudian coba kita lihat. Coba kita akan paste di sini supaya dia terbuka. Oh ya, jadi teman-teman, ini tampilan defaultnya, tampilan aslinya ini begini. Dia masih book. Kalau mau ganti nama filenya di sini saja. Jadi tinggal klik yang book ini, ya, tinggal diklik. Misalnya kita kasih nama filenya daftar nilai. Nah, seperti itu. Nah, secara otomatis. Jadi dia setiap selesai proses pengetikan, selesai proses editing, proses updating, maka dia akan tersave secara otomatis. Jadi kita tidak ada kekhawatiran lagi untuk kekhawatiran mati lampu, habis kuota, tiba-tiba belum di save. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Selama ini kekhawatiran kita ketika mengetik secara manual, secara offline, yang di komputer itu, biasanya kalau kita lupa save, kita lupa Ctrl S, maka data-data yang kita ketik itu akan secara otomatis hilang. Nah, maka di sini dia menariknya adalah setiap proses yang kita lakukan dia langsung tersave. Selama itu jaringan kita ada, selama jaringan internet kita masih terkoneksi. Nah, jadi perhatikan ketika misalnya misalnya ini yang agama mulai mengisi, katakan agama dia mulai mengisi 75, ya, fisika 75, atas nama si A, katakan. Atau misalnya fisika dulu ini. Oke, ini sorry nilainya 80, yang ini 90, yang ini 78, ini 80 misalnya. Ya. Jadi ini teman-teman. Baik, ini pengisian tadi. Jadi ini saya mengisi di sini. Jadi ketika misalnya ada guru lain mengisi, ya, maka secara otomatis akan tampil di sini. Ya, jadi terupdate secara otomatis.
Nah, ini yang tadinya kosong, kemudian terus misalnya kita mau isi lagi. Ini 45. Nah, ini secara otomatis terupdate lagi. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Office Online. Artinya Microsoft Office kita itu terkoneksi secara online. Jadi keuntungannya adalah lagi-lagi kita dipermudah dengan proses-proses otomatisasi seperti ini. Yang kemudian itu sangat berbeda dengan ketika kita menggunakan Office yang offline. Sharing folder, sharing file, kolaborasi. Oh ya, ini untuk ruang kolaborasinya saya kira sudah. Kalau sekarang misalnya kita mau sharing apa ini? Ada sharing folder. Sama dengan tadi. Kalau kita mau sharing folder, di sini kita klik kanan. Nah, di sini share. Seperti biasa. Ya. Sama proses-prosesnya. Sama dengan yang tadi. Itu Bu Indah sesuai yang ada di matriks previewnya. Preview OneDrive, membuat folder, mengupload file, membuat file baru, sharing, kolaborasi. Halo, Bu Indah. Bu Indah. Atau Pak Bahar. Ini tidak ada informasi nih. Ya. Ibu Indah. Bu Indah bisa mendengar suara saya? Ya, jadi teman-teman mungkin sambil menunggu Bu Indah, kita bisa langsung interaktif saja supaya ini efektif ya. Oke, teman-teman. Halo? Oh ya, suaranya masih di mute ya? Maaf. Halo Ibu Indah. Kemana ini Ibu Indah ini? Saya coba telepon dulu mereka ini. Suaranya lagi di mute ini kayaknya Pak Azan. Iya, suaranya di mute, makanya teman-teman yang di sudah banyak yang raise hand ini. Iya, tapi soalnya mereka belum bisa bersuara itu kecuali Pak Bahar. Pak Bahar. Pak Bahar. Atau sambil kita lanjut sedikit ya. Mungkin nanti kita menungguin dari Pak Bahar. Saya coba SMS dulu. Coba saya hubungi dulu Pak Azan. Iya, coba dihubungi dulu. Iya Pak. Atau misalnya teman-teman saya sambil lanjut ya. Kita mau kolaborasi dengan teman yang lain menggunakan PowerPoint. Nah, ini. Ya. Jadi kita punya project, misalnya kita punya project untuk membuat sebuah presentasi, tapi kita ingin berbagi ide begitu. Ya. Jadi proses kolaborasi ini dia sifatnya bisa sinkronis, artinya di waktu bersamaan kita bekerja. Di waktu bersamaan kita bekerja. Jadi saya kirimkan link, dia kerja aja saya kerja. Coba ini di sini misalnya ada kita menggunakan PowerPoint. Katakan apa ini? Kita masukkan dulu ya. Misalnya cara membuat kuis online gitu. Nah, ini tampilan. Kalau untuk tampilan ataupun desain ini Pak Microsoft Point ini saya pikir nanti teman-teman pelajari sendiri
karena tidak ada dalam ini ya. Nah, katakan begitu. Misalnya kita Maaf Pak berbagi. Azan, tidak tampil. Oh, Tampil kok, tampil di sini tampil. Saya tidak lihat. Jaringanku mungkin. mungkin teman-teman yang lain tampil tidak ini? Coba di kembali ke tampilan PowerPoint-nya Pak Azan tadi. Ini yang terbuka Teams sekarang. Nah, ini bisa kok. Ini ada cara membuat kuis online. Ya. Jadi misalnya tadi saya sudah tunjukkan lewat Excel, kita berbagi dalam hal guru-guru mengisikan nilainya masing-masing guru mata pelajaran itu kita sebagai wali kelas. Misalnya kita ingin berkolaborasi menggunakan PowerPoint ya seperti ini ya. Jadi saya kirimkan link yang ini seperti tadi, kita ini fiturnya sama tidak ada bedanya dengan yang Excel ataupun dokumen Word ya. Maaf ini jaringan ini. Jadi apa untungnya kita berkolaborasi melalui secara online ini? Kita memungkinkan untuk tetap bisa produktif bekerja walaupun kita tidak bertemu. Ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tetapi kita tetap bisa melaksanakan pekerjaan kita melalui proses-proses office online seperti ini. Ini jadi nanti proses sharingnya begini. Di PowerPoint misalnya kita ingin kerjasama tentang desain. Oh ya desainnya seperti ini. Jadi misalnya kita tunjukkan secara sinkronis. Oke, bagaimana kalau misalnya tampilan halaman pertama begini? Oh saya tidak setuju. Tampilannya mungkin begini. Jadi nanti teman yang satunya itu dia kirimkan seperti ini. Jadi misalnya coba kita demokan ya. Misalnya mana tadi? Kita share. Saya coba share, kemudian kita coba demokan dulu. Oh ini, mohon maaf ini jaringan luar biasa ini. Saya coba lagi ya. Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Ya, halo. Ini kalau saya disconnect dulu, dia secara otomatis saya leave ya. Teams-nya yang disconnect atau jaringan ini ya, internetnya. Saya refresh supaya dia ini. Pasti putus. Putus ya. Oke, sorry. Tidak bisa berarti. Saya coba lagi ya. Ini sudah bisa. Nah, jadi misalnya ya ini settingannya sudah anyone with the link allow editing. Oke. Jadi kita copy linknya. Nah, seperti tadi sama. Ini terlalu banyak yang terbuka ini. Oke. Nah. Ya. Ya. Yang ini. Jadi kan misalnya saya butuh kita kolaborasinya desain. Misalnya tadi saya ini sebagai yang dapat kiriman link, katakan misalnya saya adalah orang lain. Jadi saya ingin desainnya seperti ini. Kolaborasi ini secara langsung ini kolaborasinya. Ya, dengan ini. Nah, maka secara otomatis di link di pengirimnya akan berubah juga seperti ini. Ya, dia akan berubah. Ternyata misalnya saya ingin slide keduanya lah kita setuju modelnya seperti ini. Atau katakan misalnya masuk
form misalnya gitu ya. Pengaturan huruf dan lain-lain silakan dipilih sesuai preferensi masing-masing. Ya, katakan pilihan saya adalah seperti ini. Maka di sini juga akan berubah secara otomatis. Ya. Nah, dan itu akan tersimpan setiap selesai kita melakukan tindakan terhadap ini. Nah, ini dia ketika kita melakukan proses ini proses editing atau proses kolaborasi itu sebenarnya kalau misalnya dia masuk dengan akun yang berbeda ada 5 orang maka akan terdeteksi kira-kira siapa-siapa yang sedang bekerja gitu. Jadi ini atas nama saya. Jadi kalau misalnya ada orang lain di slide yang lain maka dia namanya juga yang lain gitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan lebih banyak orang dan di saat yang sama kita bisa pantau apa yang mereka sedang lakukan juga. Jadi seperti itu tentang Office online. Terus apakah misalnya Office online ini kita bisa copy, kita bisa download, kita bisa sama, semuanya bisa kita lakukan. Nah, di menu-menu filenya itu kita mau simpan bisa, mau download juga bisa. Bisa juga kita download tadi lewat sini. Nah, downloadnya ini. Nah, fitur yang ini. Oke, saya kira mungkin itu Pak Bahar sesuai matriksnya yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada teman-teman. Mohon maaf ini Pak Bahar karena jam 5 saya harus keluar karena kegiatan. Iya baik, Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab ya, sekitar kurang lebih 15 atau 20 menit ke depan. Disilakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya terkait materi ini. Yang pertama silakan Pak Ahmad Bayu Aryawan. Halo Pak Ahmad Bayu Aryawan, silakan diaktifkan mikrofonnya Pak. Baik, terima kasih Pak Bahar atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang ingin Bayu tanyakan, yang pertama kan ini di matriks itu ada tugas untuk membuat, mengupload dan share file. Itu bisa nggak kalau misalnya membuat folder atau tetap file saja? Maksudnya folder file-filenya itu diisi saja, dimasukkan saja atau foldernya saja seperti itu. Ya, terus yang kedua kalau kolaborasi kan tadi disampaikan buat sunting yang PPT atau sunting Microsoft Word. Ya, ini kalau link kolaborasinya itu apakah sama kita copy paste linknya itu dengan link yang untuk buat PPT secara individu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa tadi? Pak Ahmad Bayu Aryawan. Pak Bayu Aryawan, mohon izin sedang off cam karena rebahan terlebih dahulu Pak Azam. Ya, tidak apa-apa. Salam kenal Mas Bayu. Pak Bahar tadi pertanyaan pertama mana ya? Iya, share link itu ya pertanyaannya. Share folder mungkin Pak Bahar apa? Share link file apa folder gitu. Oh iya, tergantung kita coba ini saya tampilkan lagi ya. Mungkin pilihannya Pak Azan ini terkait dengan matriks ya. Penugasannya nanti Bapak kalau di situ bunyinya share file ya share file Bapak. Pak Bayu ya. Jadi Pak Ahmad Bayu Aryawan kalau assignment-nya diminta share file maka berarti Bapak share file, jangan share folder gitu. Sesuai dengan redaksi saja Pak. Nanti Bapak tinggal buat share filenya, nanti linknya ditampilkan di Iya Pak. Ya. Di
Gas nanti ya. Kantongnya, kantong apa? Kantong ya. kantornya. Iya, Pak. Ada bagian assignment nanti Pak di grup Teams yang nanti dibuatkan. Di memang bagian kedua itu mengupload dan share file, bukan folder, Pak. Kemudian ya, Pak, tadi jangan sampai nanti salah, bukan redaksinya paham, tapi yang ini yang jadi pertanyaan foldernya atau filenya itu, Pak. Ya, sesuai. Ini kan kita coba demokan tadi, kemungkinan bisa kita lakukan nanti tuh. Jadi kalau ternyata tugasnya bukan folder ya file saja. Kemudian sharing linknya sama Pak Bayu. Langkah-langkahnya tadi sudah kita tunjukkan, seperti kita sharing link ketika kita buat form itu. Kemudian pilihan-pilihannya apakah yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang hanya punya akun yang sama di Office 365 atau dia terbuka untuk publik. Gitu. Saya kira begitu, Pak. Jadi begini, Pak, kalau misalnya kita disuruh kirim, ada seseorang kirimin file ke Bayu, berarti Bayu edit juga file online-nya itu, Pak. Ya, artinya begini, kalau kita share filenya, kan begini Pak Bayu, tampilan aslinya itu defaultnya, artinya bawaannya dari Office 36-nya itu, bawaannya aslinya adalah bahwa file yang link yang kita kirim itu, dia hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang punya akun Office 365, itu dulu. Tetapi dia punya pilihan lain kalau kita ingin bahwa semua orang, jadi kan belum tentu orang yang kita kasih itu dia ada, karena ini terbatas sekali yang punya akun ini. Oh, umum, saya mau kasihkan ke umum, saya mau kasih ke mahasiswa lain, saya mau ke mahasiswa saya, begitu. Jadi tinggal kita rubah, kita punya ini, kita punya link itu menjadi formatnya anyone with the link. Tapi kalau misalnya kita khawatirkan ada orang-orang lain di luar grup kita bisa mengakses itu, ya kita proteksi melalui orang-orang yang di organisasi kita, begitu saja. Itu iya, bisa. Pak. Ya. Jadi di kemarin itu di beberapa webinar, Pak, ada panitia itu mengirimkan link drive. Nah, link drive ini kan isinya foldernya file-file semua, isinya file-file semua kan, folder tapi dia sudah bentuk jadi file. Jadi intinya itu bahwa kita sudah diberikan materinya, sisa kita yang otak-atik itu filenya itu, nanti itu di-save melalui email email Microsoft kita kan? Ya, itu kan sebenarnya setiap Anda melakukan tindakan itu, dia secara online tersave itu. Nah, terus misalnya begini, ketika kita sharing, bagaimana kita bisa mengedit? Karena memang kita allow editing, kita allow gitu. Jadi kemudian ketika seseorang melakukan editing terhadap kita, maka saya, jadi sebenarnya ketika misalnya saya kirimkan form begitu, saya kirimkan link form gitu, meskipun Anda tidak share balik ke saya sudah punya datanya, Anda sudah melakukan tindakan itu dan sudah otomatis terupdate sama saya. Begitu. Baik, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Bayu. Ya, selanjutnya silakan Pak Laude Hidayat. Pak Laude Hidayat bisa aktifkan mikrofonnya, Pak. Halo Pak Laude Hidayat, bisa monitor Pak? Mungkin ada apa itu, Nur Lelawati ada juga itu. Oke, Bu Yunita Marcelina Bakasa, silakan diaktifkan mikrofonnya, Bu. Kalau ingin bertanya, halo. Ibu Yunita, monitor. Selamat
Selamat sore Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini tadi saya terlambat masuk ya di sini di room ini. Tadi masuk di kamar sebelah jadi tidak terlambat tadi kayaknya ikut. Tadi yang pemaparannya Pak Azan yang membuat link tadi di forum, tadi saya coba buat. Kemudian ini yang link saya sudah copy. Kalau saya ingin bagikan lagi kepada teman yang mungkin dia tidak punya akun di Muna Cerdas ini, apakah dia masih bisa buka atau bagaimana ya Pak? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu siapa tadi? Ini ada tadi yang saya coba bikin. Ibu Yunita, oke. Saya tangkap pertanyaan Bu Nita. Lagi-lagi itu tergantung pada settingan awal Ibu Yunita. Iya. Kalau settingan awalnya terproteksi hanya untuk orang-orang yang punya akun Office 365, maka secara otomatis biar kita bagikan ke siapa, selama dia tidak punya akun ini, dia tidak akan bisa buka. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah setting bisa dilihat oleh setiap orang, maka yang itu, anyone with the link. Ya, ketika itu anyone with the link, semua orang bisa buka. Bisa buka. Hanya tinggal Ibu juga proteksi, misalnya ada orang bisa buka tapi tidak boleh mengedit, misalnya begitu kan. Jangan sampai dia buka tapi dia edit, dia otak-atik rusak itu punya Ibu misalnya. Jadi di bagian bawah itu allow the link, allow editingnya, dihilangkan centangnya supaya dia hanya bisa lihat tapi tidak bisa ngedit gitu. Itulah yang disebut ketika misalnya kita kolaborasi. Proses kolaborasi itu terjadi ketika orang lain yang mendapatkan link itu kita beri izin untuk melakukan editing gitu. Kalau kita beri izin berarti kita kasih ke centang itu yang allow editing. Jadi misalnya kita punya niat mau kolaborasi dengan orang gitu. Iya. Tapi itunya kita kunci ya, dia hanya bisa lihat juga tidak bisa ngisi. Iya. Oh iya, oke. Begitu Bu. Oke Pak, paham. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Oke, Bu Yunita bisa diturunkan tangannya, Bu. Kelamaan angkat tangan nanti pegal. Iya. Selanjutnya Pak Andar, silakan Pak Andar. Bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Andar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya mungkin terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya pada sesi kedua ini yang saya ingin tanyakan. Tadi kan yang ditampilkan masalah PowerPoint ketika ada beberapa orang yang mengedit akan tampil di situ di set 1 misalnya siapa yang mengedit, set 2 siapa yang mengedit. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jika di Excel? Artinya dia kan cukup satu set di situ. Ya? Apakah bisa secara bersamaan kita mengedit atau tidak? Berikutnya, saya kira ini sangat berguna untuk dalam hubungannya pengumpulan nilai ketika kayak di Excel tadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa hasil dari editing di Microsoft Form ini bisa di copy paste ke aplikasi rapor ke-13? Untuk sesi kedua yang itu kalau masih ada waktu, ada pertanyaan juga untuk sesi pertama. Tapi untuk sekarang, cukup sekian dulu. Pak Bahar, pertanyaan pertama tadi apa, Bahar? Saya ke kamar mandi tadi. Bisa saya ulang pertanyaan pertama, pada Excel itu kalau kita kerja bersamaan, bisa tidak? Bisa. Kalau tadi kan di PowerPoint kan bisa kelihatan di set 1, di set 2, kalau misalnya pada set yang sama di Excel. Ya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Kalau pertanyaan pertamanya. Pertanyaan kedua juga bisa langsung copy paste, Pak. Kalau pertanyaan kedua. Ini kan Excel ya, Bapak menyebutkan e-rapor. Iya, e-rapor. E-rapor itu kan template-nya Excel ya. Jadi Bapak juga bisa langsung copy paste. Yang terpenting Bapak lihat-lihat juga urutan nama siswanya, Pak. Karena di e-rapor itu kan ada urutan nama siswa. Nah, di Microsoft Excel yang sumber kopiannya itu ya urutannya sudah sesuai tidak? Jangan sampai lain nama siswa, lain nilainya yang
karena sumbernya urutan nama siswa berbeda. Jadi sama aja Pak, seperti itu. Nah, di dalam konteks yang lebih luas sebenarnya ketika bicara tentang kolaborasi dengan Office Online ini, Bapak Ibu, kalau ada seorang pengawas barangkali atau kepala sekolah yang mau memeriksa RPP kita, maka sekiranya Bapak kepala sekolahnya itu mampu menggunakan Office 365, seharusnya Bapak kepala sekolahnya nggak usah repot-repot harus mengumpulkan RPP, mengoreksi secara paper base atau berbasis kertas, tapi bisa langsung dari file yang Bapak Ibu simpan di OneDrive, kemudian drive-nya itu di-share, lalu bisa dikoreksi oleh beliaunya. Termasuk teman-teman kalau misalkan di level SMP atau KKG membuat soal, ya. Kemudian di dalam biasanya kita menyusun soal itu kan ada praktiknya itu kita ada penelaah, ada penyusun soal, ada penyusun kisi-kisi. Itu kolaborasinya via OneDrive saja, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal set bahwa oh ini bisa diedit oleh kerabat saya yang ini gitu kan. Tadi Pak Muhammad Azan sudah menjelaskan tentang itu. Jadi kita bisa lihat siapa saja yang boleh mengedit. Kita tinggal set specific people, jangan everyone dengan outside organization diaktifkan, tapi inside organization kita pilih specific people. Jadi orang itu saja yang bisa ngedit dengan akunnya tentunya. Kalau dia juga tidak bisa login dengan akunnya, itu masalah juga. Lain lagi berarti persoalannya bukan di office-nya, tapi karena individu personal yang bersangkutan memang tidak bisa login. Mungkin seperti itu, karena mohon maaf Pak Azan, ini saya bantu clearkan dikit karena Pak Azan katanya lagi kamar mandi tadi. Saya bantu poinnya, pertanyaan dari Pak Andar. Mungkin seperti itu Pak Andar ya. Ya, makasih Pak. Kalau masih bisa bertanya materi silakan. Sisi satu tadi. Ini silakan, Pak. Masalah yang tadi kan dicontohkan multiple choice pilihan ganda, bagaimana pembuatan kunci jawabannya. Terus bisa tidak setiap nomor itu bobot-bobot nilainya berbeda. Berikutnya bagaimana dengan jika soalnya bentuk uraian untuk pembuatan kunci jawabannya. Ya kalau bentuk uraian, kalau bentuk uraian itu dia fill in blank Pak. Jadi tidak ada kunci jawaban. Itu tipikal jenis soal yang disebut dengan tes subjektif. Jadi di tes subjektif ini akurasi jawaban itu berdasarkan siapa yang memeriksa. Jadi tidak bisa dibuat short answer. Dia bisa lebih akurat disebabkan oleh poin skor tidak bisa kita berikan pada soal-soal jawaban terbuka gitu ya. Untuk pilihan ganda itu bisa saja kita menempatkan poin yang berbeda. Hanya secara default Microsoft Forms akan membaca di nomor pertama itu poin berapa yang kita simpan. Nanti kita custom lagi poinnya di soal tertentu ya. Kan ada multiple choice, ada multiple answers juga Pak. Ada nanti multiple answers berarti kita membuka kesempatan kepada siswa untuk bisa menjawab dengan 2 pilihan jawaban misalkan per item ya, dalam satu item soal, atau 3 pilihan jawaban malah seperti itu. Jadi bisa kita custom. Kemudian tambahan barangkali tadi di equation editor, Bapak Ibu yang guru matematika, itu bisa mengakses salah satu tools online yang biasa mengkonversi teks ke bahasa latex, itu namanya codecogs.com. Nanti saya bisa share di chatting juga teman-teman yang mungkin di room meeting, nanti saya coba kirimkan di grup WhatsApp ya, seperti itu. Tambahan saja ini informasi. Ya. Pak Azan, mohon maaf saya ambil alih karena Ibu Indahnya kayaknya lagi sedang istirahat atau punya agenda lain sore ini. Ya.
Ya, silakan. Mungkin demikian Pak Andar ya. Ini kita sudah tersisa 4 menit, Pak Azan ada hajatan lain juga Bapak Ibu. Barangkali kita cukupkan meeting kita sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama ada penyampaian materi. Mungkin ada penyampaian sebagai closing statement dari Pak Muhammad Azan. Ini sahabat saya sekaligus keluarga saya ini dari Muna. Beliau ini saya suka panggil Prof Azan ini. Jadi silakan Pak Prof untuk bisa menyampaikan closing statement di sesi penyampaian materi sore hari ini. Janganlah, kalau Bapak panggil saya ke Prof itu private conversation saja. Kalau saya panggil ke Bapak itu namanya public. Ya, jadi teman-teman guru hebat di Kabupaten Muna, saya sangat bangga, terharu bahwa ternyata kemarin-kemarin itu kita hanya lihat ini webinar tentang peningkatan kemampuan digital ini rata-rata di luar. Jadi kadang saya ketika saya ikut saya bertanya-tanya kenapa ini kita di Muna ini tidak pernah bergerak. Apakah kita begini-begini terus? Sehingga kemudian kita terkadang terjebak pada pemikiran, ya namanya di Muna begitu, kita bisa maju. Saya pikir itu hal-hal yang bisa kita rubah. Salah satunya adalah dalam hal bagaimana peningkatan kemampuan digital kita dalam hal pembelajaran ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Bahar yang telah memberikan saya kesempatan, walaupun saya masih banyak sekali hal-hal yang saya tidak tahu, tapi karena saya diamanahkan untuk berbagi ilmu hari ini, maka saya mau tidak mau harus belajar. Dan saya pikir belajar ini tidak akan berhenti di sini. Terus yang paling penting mungkin ke depan bahwa materi ini tentu menurut saya hanya sebagai overview saja, sebagai preview saja. Kita melihat secara umum seperti apa. Saya pikir untuk pengembangan yang pertama adalah secara otodidak tentunya. Jadi teman-teman, banyak sekali kita bisa download di internet, kita coba-coba cari YouTube seperti apa. Itu yang pertama secara otodidak. Mungkin yang kedua adalah bahwa kita bisa tindak lanjuti dalam hal pertemuan intern kita mungkin. Walaupun tidak secara semuanya, kita bisa lakukan itu berbagian, misalnya di Raha berapa orang kita di Raha kayak SMA 1 itu lab-nya kepala sekolahnya sangat welcome, sangat terbuka untuk kita melakukan pelatihan ataupun MGMP karena di sana jaringan lumayan bagus dan ya suasananya juga sangat support apalagi untuk pengembangan kemampuan digital seperti ini. Dan yang paling terakhir saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan. Bila sekali lagi yang salah dimaafkan, yang baik dimanfaatkan. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang sama berbahagia, saya sudah buka kembali mikrofonnya, Bapak Ibu.